Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dimanapun berada. Bagaimana kabarnya pada kesempatan siang hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kali ini kita sedang berada di salah satu tempat bersejarah di kota Surabaya. Kita sedang berada di bangunan cagar budaya Benteng Kedung Coek, Surabaya. Benteng Kedung Coek adalah sebuah bangunan bersejarah peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Benteng yang terletak di Kelurahan Kedung Coek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya ini adalah reruntuhan benteng pertahanan pada awal abad ke-20 yang tertutup hutan dan menghadap ke laut, yang juga disebut oleh masyarakat sekitar sebagai gudang peluru. Karena benteng ini konon merupakan tempat penyimpanan peluru pada masa penjajahan Belanda. Tentu dibangunnya benteng ini bukan tanpa alasan. Tujuan awal dibangunnya benteng Kedung Coek ini adalah untuk pertahanan Belanda melawan Jepang saat terjadi Perang Pasifik, yakni pada periode tanggal 7 Desember 1941 hingga 2 September 1945. Konon, Belanda menyiapkan meriam-meriam besar di balik beton yang telah dibangun dengan sangat kokoh dan sangat tebal. Benteng Kedung Coek dirancang pada tahun 1899 dan mulai dibangun pada tahun 1910. Benteng ini memiliki bangunan yang sangat kokoh karena memang konon tujuan utamanya ialah digunakan sebagai benteng pertahanan. Benteng Kedung Coek berdiri di lahan seluas 71.876 meter persegi. Namun ternyata, pada saat itu, pembangunan benteng Kedung Coek belum terselesaikan karena terhambat oleh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1925. Benteng ini juga terdiri dari beberapa bangunan, yakni bangunan utama berupa benteng yang sangat tinggi dan sangat kokoh, dan terdapat pula beberapa bunker, serta bangunan terpisah dari benteng utama yang diduga sebagai tempat penyimpanan peluru. Benteng Kedung Coek didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengantisipasi serangan militer dari wilayah utara Laut Surabaya. Selain itu, benteng ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan peluru. Konon, juga digunakan sebagai penyimpanan berbagai peralatan militer termasuk meriam di dalamnya. Sayangnya, belum sempat menembakkan satu peluru meriam pun, Belanda terpaksa menyerahkan benteng tersebut saat Jepang menguasai Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Pasukan Jepang berhasil mengambil alih benteng Kedung Coek dan menjadikannya sebagai basis pertahanan laut dengan menambah kekuatan persenjataan yang sangat-sangat kuat. Pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu diawali dengan serangan 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kehancuran yang disebabkan oleh 2 bom atom tersebut membuat pemerintah Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari sekutu. Menyerah tanpa syarat sendiri berarti penyerahan di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah. Menyerahnya Jepang kepada sekutu pada Agustus 1945 menandai akhir terjadinya Perang Dunia Kedua. Salah satu dampak dari kekalahan Jepang oleh sekutu adalah benteng Kedung Coek dapat direbut oleh pejuang Indonesia tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu,
Benteng Gedung Cuek menjadi saksi bisu atas peristiwa 10 November 1945. Benteng ini menjadi tempat pertahanan pasukan Sriwijaya dalam peristiwa tersebut. Pasukan Sriwijaya merupakan sekelompok pemuda yang sebagian besar berasal dari daerah Tapanuli, Aceh, Deli, dan beberapa daerah di Sumatera. Kelompok pemuda ini awalnya hanya berniat singgah di Surabaya, namun berjumpa dengan pemimpin pasukan tempur arek-arek Surabaya. Karena Surabaya sedang bergejolak, maka para pemuda tersebut kemudian membentuk pasukan untuk mempertahankan kemerdekaan yang saat itu terancam oleh kedatangan sekutu. Pasukan itu kemudian dinamakan Pasukan Sriwijaya, dan Benteng Gedung Cuek kemudian menjadi pusat pertahanan mereka. Bulan berganti tahun, tahun berganti zaman. Kabar baiknya saat ini adalah pemerintah kota Surabaya telah melakukan langkah-langkah strategis. Sebelum menetapkan benteng tersebut sebagai bangunan cagar budaya, pemerintah telah melakukan penggalian data dan uji material. Berdasarkan penelitian dan uji material tersebut, diketahui bahwa Benteng Gedung Cuek telah berusia lebih dari 100 tahun. Pemerintah kota Surabaya bersama tim ahli cagar budaya dan Kodam 5 Brawijaya melakukan observasi di lapangan untuk menggali nilai-nilai sejarah bangunan benteng tersebut, serta bersama jajaran terkait telah menggelar rapat bersama dan menetapkan Benteng Gedung Cuek sebagai bangunan cagar budaya sejak Mei tahun 2020. Penetapan tersebut dilakukan bersama dengan pemerintah kota Surabaya. Namun, jika kita berkunjung ke Benteng Gedung Cuek, maka kita akan disuguhkan pemandangan yang kontradiktif. Di satu sisi, ketika kita memasuki wilayah situs, kesan yang muncul pertama kali adalah kondisi alam dan situs yang tidak terawat dengan baik. Kondisi jalan masuk bagi pengunjung yang masih berupa jalan setapak berupa tanah, tanpa paving. Belum tampak juga terlihat papan informasi tentang sejarah bangunan ini. Seandainya saja ada semacam papan informasi yang menjelaskan sejarah tentang benteng ini, maka akan semakin melengkapi kesempurnaan pelayanan kepada para pengunjung yang datang ke tempat ini. Kiri dan kanan jalan masuk setelah musola menuju bangunan utama terdapat rawa-rawa tanpa pembatas sebagai pengaman bagi pengunjung yang berjalan di sana di pinggir jalan setapak. Sampah juga masih terlihat berserakan dan sebagian kondisi benteng yang tertutup rumput dan ilalang sehingga menimbulkan anggapan bahwa situs ini tidak terawat dengan baik. Beruntungnya, saya datang ketika cuaca sangat panas. Coba saja jika saya datang ketika sedang hujan, maka bisa dipastikan saya tidak akan bisa masuk ke wilayah situs bersejarah ini. Namun, di sisi yang lain, ketika kita telah sampai di balik benteng, kita bisa melihat panorama Selat Madura dan Pantai Nambangan yang sangat menenangkan pikiran. Ditemani angin dan deburan ombak yang tidak terlalu besar, kita akan merasakan suasana yang sejuk, teduh, dan tenang yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman sekalian, sekian perjalanan belajar sejarah kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan, dan jika terdapat kritik dan saran, mohon berkenan meninggalkannya di kolom komentar. Oke teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya, dan sayangi keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.